FPI kemungkinan tidak hanya ke Komnas Anak, tapi juga mau mengadu ke Komnas HAM. Makanya kita undang juga Pak Pigai, walaupun terlambat undang. Ya. Terima kasih Bang, saya sudah sampai tapi ditelepon tiba-tiba. Disuruh Pigai balik, diperintah oleh Bang Karni. Saya balik langsung. Diundang, bukan diperintah. Oke, diundang, diperintah sama saja bagi saya. Jadi terima kasih Bang, siap. Saya gini dari Komnas, ini dua-dua menurut pandangan Pak Ahok maupun FPI terhadap Komnas adalah lembaga yang dua-dua dimusuhi, baik oleh FPI, baik oleh Pak Ahok. Tahun 2013 Pak Ahok mau mengajarkan HAM kepada Komnas HAM. Apalagi FPI, kalau lihat saya benci banget di belakang. Jadi saya memposisikan diri bahwa di sini pernyataan saya ini sama sekali tidak membela siapapun. Karena dua-dua ya seperti yang tadi saya jelaskan itu. Ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sebelum kalau kita menganalisis dari beberapa variabel ya, variabel masalah, maka yang pertama ini kita berbicara mengenai ada pernyataan Ahok yang melarang pemotongan hewan kurban. Kemudian saya juga baca ada instruksi gubernur. Bagi kami Komnas HAM ini harus tahu ada instruksi gubernur dengan pernyataan itu dua yang berbeda. Karena itu perlu saya klarifikasi bahwa pernyataan dari Ahok sebagai gubernur itu atas dasar instruksi yang dikeluarkan. Jadi tidak boleh dibedakan pernyataan Ahok dan instruksi. Karena pernyataan itu dikeluarkan setelah adanya instruksi gubernur. Sekarang gini, gubernur. Di dalam prinsip yang paling mendasar. Gubernur, presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan lurah, kepala dusun. Maupun juga DPR RI sampai dengan DPRD. Itu di dalam prinsip itu mereka itu ditempatkan yang paling mulia dalam demokrasi. Summa potestas sive sumun sive imperium dominium. Jadi ini yang harus dipahami. Artinya apa? Menjadi seorang pemimpin negara itu adalah resultante dari kedaulatan setiap individu. Jadi Ahok menjadi gubernur itu adalah hasil resultante suara-suara publik pada yang bersangkutan. Memimpin negara untuk menuntun negara, mengelola negara. Kemudian levelnya di legislatif adalah DPRD adalah sebuah lembaga imperium dominium yang memegang kedaulatan. Posisi seperti ini, ya, apakah orang yang diberikan kedaulatan lalu membuat sebuah keputusan, instruksi, lantas itu bertentangan dengan mereka? Beliau adalah seorang gubernur, kepala negara sejelek-jeleknya siapapun juga, gubernur sejelek-jeleknya siapapun, bupati, wali kota. Ketaatan terhadap pemimpin sepertinya bangsa kita ini mulai pudar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari summa potestas sive sumun sive imperium dominium, maka kalau Anda memberikan kedaulatan kepada sebuah institusi yang mewakilkan Anda, kenapa Anda harus protes langsung ke atas? Kenapa tidak protes ke DPR? Ini FPI ini yang saya kritik. Anda kan sudah memilih wakil rakyat Anda.
untuk menyampaikan, menyuarakan aspirasi Anda, jeritan, rintian, ratapan penderitaan. Kenapa langsung ke Ahok? Kenapa tidak ke DPR? Dia memegang imperium dominium Anda, kedaulatan Anda. Anda sudah menyerahkan kedaulatan kepada yang bersangkutan. Prinsip ini yang sangat tidak dipahami. Baik itu FPI maupun organisasi-organisasi atau NGO-NGO siapapun juga yang selalu menyuarakan kepada tempat yang tidak tepat. Ya, itu yang Jokowi mau ingin rubah melalui apa? Revolusi normain, revolusi mental bangsa kita ini karena kita tidak paham. Betul nggak itu? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya. Belum, ini baru pertama. Singkat ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, menolak kemudian ada tindakan diskriminasi ras dan etnik. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa multi minoritas. Jadi jangan pakai kata mayoritas, salah itu. Kita hilangkan mayoritas, multi minoritas. Di Jawa Barat, orang Sunda dan Islam yang mayoritas. Di Bali, orang Bali dan Hindu yang mayoritas. Di NTT, orang Kristen yang mayoritas. Yang lain minoritas semua. Kalimantan Barat demikian, Papua demikian. Karena itu bangsa ini bangsa multi minoritas. Jadi tindakan seseorang, perbuatan di satu wilayah akan berdampak kepada rentetan ke tempat wilayah yang lain. Karena bangsa kita moralnya belum kuat. Masyarakat kita itu masyarakat yang belum kuat secara mental dan sosialnya. Ya, karena itu kita harus hati-hati hal tindakan perbuatan yang merepresentasikan kelompok tertentu, mengatasnamakan kelompok tertentu, yang menggiring opini-opini yang bertentangan dengan suku, agama, ras, dan etnik. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnik. Hukumannya Bang Ruhut yang tahu. 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah Pak. Sesuai dengan pasal 4 dan pasal 16. Jadi FPI jangan, ini harus pikir dulu. Ada undang-undang ini. Jadi kalau polisi menerapkan undang-undang ini, tapi polisi jangan asal karena musuh kemudian menerapkan. Ini juga polisi juga melanggar HAM. Jadi benar-benar kalau terbukti ada tindakan diskriminasi ras dan etnik lalu menerapkan itu, maka saya kira itu benar adanya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga terakhir. Sekarang posisi dan sikap Komnas HAM terhadap eksistensi FPI ini juga penting. Yang pertama, FPI itu punya ada doktrin hukum HAM, yaitu Deklarasi Kairo tahun 90. Dulu sebelum tahun 90, hak asasi manusia itu sifatnya universal. Jadi HAM sebelum tahun 90 itu HAM hibrid dari Eropa Barat, dicangkok dari Barat. Jadi anggap semuanya itu benar. Kemudian tahun 90, FPI dengar ini, biar jadi buku pedoman. Tahun 90, itu kurang lebih 50 negara pemimpin Islam kumpul di Kairo, Mesir. Menghasilkan partikularitas hak asasi manusia berbasis Islam. Dihubungkan dengan hukum-hukum syariah. Dari situ semuanya, hukum kisos itu saja diminimalkan di dalam. Jadi hukum kisos itu bisa diterapkan apabila seseorang itu melakukan rentetan pembunuhan yang panjang. Baru bisa dihukum si kisos. Kalau hanya sebuah tindakan sesaat, perbuatan sesaat, tidak direncanakan, tidak kenakan hukum kisos. Itu hukum kisos, belum lagi hal-hal yang seperti itu. Jadi tindakan-tindakan kekerasan yang berorientasi sadistik, dengan tutur kata tindakan perbuatan yang membuat gaduh suasana bangsa kita sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam itu.
Jadi deklarasi Kairo tahun 90. Belum lagi saya tidak pakai deklarasi Universal HAM, Undang-Undang 39 dan lain-lainnya. Jadi karena itu saya memberi referensi baru kepada teman-teman dari FPI supaya coba membaca deklarasi Kairo tahun 90 itu. Karena di situ hukum-hukum syariah diadopsi di dalam semangat hak asasi manusia yang sifatnya berbasis Islam, ya. Kemudian terakhir berbicara mengenai eksistensi bagaimana dengan masa depan FPI. Saya kira dengan FPI juga menarik, jadi menjadi diskursus, kemudian kita selalu menimbulkan adrenalin kan dalam diri kita. Tetapi saya sudah mendengarkan dari Depdagri bahwa FPI itu sudah diberikan 2 teguran, Pak. Tinggal 1 teguran lagi. Apakah termasuk ini atau tidak saya tidak tahu. Jadi kalau sekali lagi teguran dikeluarkan kemudian diberi hukum, dibubarkan, memang banyak orang mengatakan pembubaran FPI itu tidak bermanfaat. Sama saja akan memunculkan. Tapi efeknya menjadi positif sebenarnya. Bahwa sebuah organisasi pernah dibubarkan. Pembubaran berbasis pada undang-undang itu tidak melanggar HAM. Jadi kalau FPI dibubarkan, tapi sesuai dengan prosedur, objektif, imparsial, tidak emosional. Kalau betul-betul FPI lakukan tindakan itu, maka kalau itu diproses kemudian pengadilan memutuskan yang bersangkutan salah lalu membubarkan, maka saya kira itu juga dari sisi Komnas HAM itu tidak melanggar HAM. Saya kira itu pandangan dan pendapat dari saya. Cukup. Saya mau ke Sekjen PBNU, Marsudi